Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wirda Udaibah selaku dosen pengampu mata kuliah kimia logam dan teman-teman dari pendidikan kimia 4B yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 3 akan bahas mengenai senyawa cerium. Kelompok 3 terdiri dari yang pertama Nur Hamidah dengan NIM 19080760027, yang kedua ada Vina Nur Rahmania dengan NIM 19080760035, yang ketiga ada Lutfi Sahita Dewi dengan NIM 19080760037, dan yang terakhir ada Irfana Ulia dengan NIM 19080760039. Pokok bahasan pada video kali ini, yang pertama ada struktur CO2, yang kedua ada alotrop unsur cerium dan oksigen, pembahasan yang ketiga ada sifat-sifat dari CO2, dan pembahasan yang terakhir yaitu kegunaan dari CO2. Kita menuju ke subbab pertama, yaitu ada struktur dari CO2. CO2 merupakan unsur logam tanah yang cukup banyak tersedia di pasaran dan mudah didapatkan. Cerium sendiri memiliki bilangan oksidasi plus 3 dan plus 4, yang berarti cerium mudah teroksidasi. Pada saat cerium teroksidasi dan dilewati gas hidrogen, akan mampu mengikat hidrogen bebas di udara. Struktur dari CO2 diperoleh dari jurnal penelitian yang berjudul Analisis Mikrostruktur Nanopartikel CO2 di doping Zn yang disintesis menggunakan metode presipitasi. CO2 mempunyai jenis oksida dengan struktur fluorid, mempunyai konfigurasi elektron 4f2, 5d0, 6s2 yang menunjukkan keadaan oksidasi plus 3 dan plus 4. Radius ion pada Ce13 yaitu 1,14 Armstrong, lebih besar daripada Ce14 yaitu 0,97 Armstrong. Parameter kisi dari CO2 adalah 5,41134 Armstrong. Hasil dan pembahasan dalam penelitian tersebut adalah spektra difraksi sinar X nanopartikel CO2 dengan berbagai persentase doping Zn, identifikasi puncak-puncak difraksi bidang kristal bersesuaian dengan puncak-puncak difraksi CO2. Puncak-puncak difraksi bidangnya yaitu 111, 200, 220, 311, 222, 400, 331, 420, dan 422. Teramati untuk seluruh nanopartikel CO2. Hasilnya seperti gambar tersebut. Konstanta kisi yang dihitung diperoleh berkisar antara 5,4155 Armstrong hingga 5,4254 Armstrong. Nilai konstanta tersebut masih mengidentifikasikan bahwa nanopartikel CO2 dengan doping Zn. Hasil penelitian ini memiliki struktur kubik fluorid. Strukturnya bisa dilihat di pojok kiri. Selanjutnya yaitu alotrop unsur cerium dan oksigen. Yang pertama, alotrop cerium. Cerium memiliki 4 jenis alotrop. Yang pertama adalah cerium pada suhu tinggi, yaitu di atas 726 derajat Celcius, memiliki bentuk delta cerium dengan struktur kristal BCC atau kubus pusat badan. Yang kedua, bentuk cerium pada suhu stabil di bawah 726 derajat Celcius sampai suhu kamar adalah gamma cerium dengan struktur kristal FCC atau kubus pusat muka. Yang ketiga, bentuk DHCP atau double hexagonal close packaging, yaitu beta cerium, terjadi pada suhu kamar hingga 150 derajat Celcius. Yang keempat, bentuk cerium di bawah suhu 150 derajat Celcius, yaitu alpha cerium dengan struktur kristal FCC dan memiliki kepadatan 8,16 gram per cm kubik. Yang kedua ada alotrop oksigen. Oksigen memiliki 3 alotrop. Yang pertama adalah alotrop oksigen yang umumnya ditemukan di bumi, yaitu O2 atau dioksigen. Dioksigen ini digunakan untuk bernafas makhluk hidup. Yang kedua, trioksigen.
atau O3 yang dikenal sebagai ozon, di mana O3 sangat reaktif dan dapat merusak paru-paru. Yang ketiga, tetraoksigen atau O4 ditemukan pada tahun 2001 dan diasumsikan terdapat pada salah satu 6 fase oksigen padat. Untuk bab selanjutnya yaitu sifat-sifat CeO2. Sifat cerium oksida atau CeO2 itu sendiri diantaranya memiliki indeks bias lebih rendah dan celah pita energi sekitar 3,2 ekuivalen, sangat sensitif terhadap cahaya tampak dan memiliki absorpsi tinggi terhadap radiasi ultraviolet. CeO2 memiliki indeks bias kecil. CeO2 tidak mudah terbentuk pada temperatur rendah dan bersifat aglomeras. Cerium ini sendiri merupakan logam aktif reaktif, bertekstur lunak, berwarna abu-abu, serta berkilau. Nah, bila dalam keadaan senyawa, cerium ada pada keadaan trivalen atau Ce yang bermuatan 3+. Ceroas biasanya berwarna orange merah. Dan pada keadaan tetravalen yaitu Ce yang bermuatan 4+ atau serik biasanya tidak berwarna. Dapat memudar di udara yang lembab dan bereaksi dengan air untuk membentuk cerium hidroksida. Ceria memiliki berbagai macam manfaat, di antaranya sebagai katalis atau pembantu katalis, antibakteri, elektronik, optoelektronik, sensor optik, bioimaging dan biomedicine, penyerapan sinar UV, material fluorosen, baterai jenis metal hydride dan konduktor ion oksigen dalam solid oxide fuel cell karena memiliki konduktivitas ion oksigen yang tinggi. CeO2 yang juga merupakan salah satu logam tanah jarang digunakan juga sebagai oksidator, pembuatan keramik, untuk kaca fotosensitif, untuk kaca polis dan batu pemantik api, pewarna gelas, sebagai alternatif untuk perhiasan pada kacamata juga bersifat penyerap radiasi ultraviolet kuat, sebagai pengganti dioksida thorium pada kaos pijar, serta pengganti titanium dioksida dalam tabir surya karena memiliki aktivitas fotokatalis yang lebih rendah. Demikian pemaparan kami mengenai cerium atau ceria atau CeO2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.